Hai rekan-rekanku semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Balik lagi, kita akan belajar seputar tentang dunia filsafat pendidikan. Nah, sebelumnya kembali lagi bersama saya, Fajar Eko Saputra, di mana kita akan membahas dan belajar bersama tentang filsafat pendidikan. Sebelumnya, saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Langsung saja kita akan melanjutkan materi minggu belakang. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pengetahuan, di mana yang akan kita bahas yaitu mengenai penalaran dan logika. Soalnya, yang pertama akan kita bahas yaitu penalaran. Nah, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Kemampuan menalarlah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kemampuan menalar inilah kekuatan manusia yang menyebabkan manusia itu mampu untuk mengembangkan pengetahuannya. Nah, penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Penalaran juga merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menentukan suatu kebenaran. Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran biasanya berdasarkan rasio ataupun fakta. Nah, penalaran ilmiah itu menggunakan gabungan dari penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran itu mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran punya ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Selanjutnya yaitu sifat analitis dari segi proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Adapun prinsip-prinsip dari penalaran terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip identitas, yang kedua prinsip non-kontradiksi, dan yang ketiga prinsip eksklusi tertil. Nah, tadi kita telah membahas tentang penalaran, sebenarnya ada logika. Ada yang mengatakan logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Ada juga berpendapat logika itu adalah ilmu pengetahuan, tapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Adapun objek material dan objek formal logika. Nah, objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan. Nah, sedangkan objek formalnya adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Dalam hal ini, objek material logika adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikiran yang ada dalam yang diwujudkan dalam bentuk bahasa yang diucapkannya. Nah, tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan, Aristoteles itu membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok. Adapun yang pertama, filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, filsafat praktis yang memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. Yang ketiga adalah filsafat produktif yang membimbing manusia menjadi produktif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Adapun sejarah logika itu sendiri, logika dimulai sejak
Thales pada tahun 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita jempol. Nah, pada masa Aristoteles, logika masih disebut sebagai analitik yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Bisa kawan-kawan baca sendiri, itu sejarah mengenai logika. Nah, ternyata logika ini ada logika tradisional dan ada juga logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya melalui tanda-tanda yang diungkapkan tadi. Nah, kegunaan logika yaitu yang pertama membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodes, dan koheren, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Nah, itulah materi mengenai penalaran dan logika. Semoga membantu. Terima kasih.